This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially. Pernahkah Anda olahraga pakai jaket parasut sampai baju basah kuyup demi melunturkan lemak? Hati-hati, bukan lemak yang hilang, tapi nyawa Anda yang terancam. Halo teman-teman, saya Dr. Wani. Saya sering banget dapat pertanyaan soal ini dari pasien atau teman yang lagi semangat-semangatnya program diet. Rasanya ada kepuasan tersendiri ya, pas lihat baju sampai bisa diperas setelah olahraga. Ada perasaan bangga, seolah-olah semua dosa makanan kemarin sudah luntur bareng keringat itu. Tapi jujur deh, pernah nggak Anda ngerasa sudah capek-capek menyiksa diri, lari siang bolong pakai baju double, lalu pas nimbang memang turun 1 kilo, tapi besoknya beratnya balik lagi. Kok bisa gitu? Nah, di sini nih banyak orang yang keliru. Kita sering banget menganggap keringat itu indikator utama lemak yang terbakar. Padahal, kalau Anda cuma ngejar basah kuyup, itu namanya dehidrasi, bukan langsing. Bayangkan, Anda sudah berjuang sampai mau pingsan karena kepanasan, tapi ternyata yang hilang cuma air, bukan lemak membandel di perut. Sayang banget kan usahanya? Belum lagi resiko heat stroke yang mengintai kalau suhu tubuh Anda dipaksa naik terlalu ekstrim. Gini loh, tubuh kita itu punya cara yang jauh lebih canggih untuk membuang lemak daripada sekadar lewat pori-pori kulit. Makanya, di video ini saya bakal jelasin ke Anda, gimana sih sebenarnya cara lemak meninggalkan tubuh kita menurut sains. Saya mau Anda olahraga dengan cerdas, bukan cuma sekadar cari basah. Simak terus ya, biar diet Anda nggak berakhir sia-sia dan hasilnya beneran permanen. Mari kita bedah faktanya. Gini teman-teman, kita semua pasti pernah dengar kalimat puitis yang bilang kalau keringat itu sebenarnya air mata lemak yang lagi sedih karena kita usir. Kedengarannya memotivasi banget kan? Tapi jujur aja, secara medis itu cuma mitos belaka. Nah, coba deh bayangin, kalau memang keringat itu tanda lemak lagi mencair, berarti orang yang hobi duduk diam di sauna atau sekadar jemuran di bawah matahari bakal otomatis kurus dong. Tapi faktanya kan nggak gitu. Keringat itu sebenarnya cuma mekanisme pendinginan tubuh kita, atau istilah kerennya termoregulasi. Itu cara pintar tubuh supaya kita nggak kepanasan pas suhu sekitar lagi naik atau pas kita lagi banyak gerak. Gampangnya, keringat itu kayak sistem radiator di mesin mobil supaya nggak overheat. Makanya, keringat bukan indikator kalau lemak kamu lagi terbakar. Proses pembakaran lemak itu terjadinya lewat reaksi kimia di dalam sel buat jadi energi. Dan sisa pembakarannya itu paling banyak keluar lewat nafas kita dalam bentuk karbon dioksida, bukan lewat pori-pori kulit. Ada data menarik juga nih yang perlu kalian tahu. Studi menunjukkan kalau keringat berlebih tanpa adanya kenaikan detak jantung yang pas, itu sebenarnya nggak membakar kalori secara signifikan. Jadi kalau kamu cuma mandi keringat karena cuaca lagi gerah, tapi jantung kamu santai-santai aja, ya lemaknya nggak bakar kemana-mana. Intinya, jangan jadikan basahnya baju sebagai patokan suksesnya olahraga kamu. Karena itu cuma soal air yang keluar, bukan lemak yang luntur. Paham ya bedanya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin salah paham. Gini loh, biar gampang ngebayanginnya, coba deh teman-teman bayangkan tubuh kita ini kayak mesin mobil. Keringat itu ibarat air radiator yang fungsinya buat mendinginkan mesin pas lagi panas-panasnya. Sedangkan lemak itu bensinnya, bahan bakarnya. Nah, radiator yang bekerja keras nyemprotin air itu bukan berarti bensinnya otomatis cepat habis kan? Bisa jadi mesinnya panas cuma karena kita lagi jemuran di bawah matahari, bukan karena mobilnya lagi lari kencang. Sama kayak tubuh kita. Pas suhu inti tubuh kita naik, otak bakal kirim sinyal ke kelenjar ekrin. Kelenjar ini kayak keran otomatis yang langsung ngeluarin air, garam, dan elektrolit ke permukaan kulit. Tujuannya cuma satu, yaitu proses penguapan biar badan kita adem lagi dan nggak overheat. Jadi, keluarnya keringat itu murni respon suhu, bukan tanda lemak lagi dipanggang. Mungkin ada yang protes, tapi dok, kok setiap habis olahraga sampai basah kuyup, berat badan saya langsung turun 1 kilo? Betul, itu fakta. Tapi hati-hati, jangan senang dulu. Angka yang hilang di timbangan itu namanya water weight atau massa air, bukan fat mass alias massa lemak. Tubuh Anda cuma lagi kekurangan cairan. Makanya,
Begitu teman-teman minum 1 atau 2 gelas air, angka di timbangan tadi pasti balik lagi ke semula. Jadi ingat ya, jangan jadikan baju basah kuyup sebagai ukuran suksesnya diet. Karena lemak nggak keluar lewat pori-pori dalam bentuk cair begitu saja. Tapi gini, ada satu hal yang sering banget orang lewatkan. Maksa tubuh buat terus-terusan berkeringat itu bukannya bikin lemak hilang, malah bisa bikin bahaya. Isinya keringat itu kan air dan elektrolit, kayak natrium sama kalium. Nah, kalau zat-zat penting ini terkuras habis gara-gara Anda maksa keringatan berlebih, tubuh bakal langsung protes. Efek jangka pendeknya saja sudah nggak enak banget. Pernah nggak lagi olahraga terus tiba-tiba merasa pusing keliengan? Atau tiba-tiba otot kram padahal baru sebentar gerak? Nah, itu tanda performa Anda lagi anjlok karena dehidrasi. Alih-alih makin sehat dan kuat, yang ada malah badan makin lemas dan latihan jadi nggak maksimal. Yang paling bikin saya khawatir, itu tren pakai jaket plastik atau parasut pas lagi lari di bawah terik matahari. Banyak yang mikir, makin gerah makin bagus. Padahal, fungsinya keringat itu buat dinginin suhu tubuh lewat penguapan. Kalau Anda tutup pakai plastik, panasnya nggak bisa keluar dan malah kejebak di dalam tubuh. Ini bisa memicu heat stroke atau sengatan panas. Dan jujur saja, ini kondisi yang bisa berakibat fatal kalau terlambat ditangani. Saya jadi teringat ada satu pasien yang pernah datang ke saya. Dia pingsan pas lagi lari siang bolong. Ternyata dia punya obsesi kalau belum basah kuyup, lemaknya belum terbakar. Akhirnya dia pakai jaket tebal biar keringatnya makin deres. Pas sampai di IGD, kondisinya sudah gawat karena suhu tubuhnya naik drastis dan dia dehidrasi akut. Dia niatnya pengen kurus, tapi malah hampir kehilangan nyawa cuma gara-gara salah persepsi soal keringat ini. Makanya, tolong jangan siksa tubuh Anda cuma demi angka di timbangan yang turunnya cuma karena kehilangan cairan. Ingat ya, sehat itu tujuannya, bukan cuma sekadar basah baju. Pernahkah Anda olahraga pakai jaket parasut sampai baju basah kuyup demi melunturkan lemak? Hati-hati, bukan lemak yang hilang, tapi nyawa Anda yang terancam. Halo teman-teman semua, saya Dr. Wani. Jujur ya, saya sering banget dapat pertanyaan ini dari pasien di klinik. Banyak yang merasa kalau nggak banjir keringat, berarti olahraganya nggak ngefek atau gagal total. Padahal itu salah kaprah yang lumayan berbahaya loh. Tenang saja, hari ini saya bakal kasih tahu rahasia simple supaya usaha diet Anda nggak sia-sia dan hasilnya beneran kelihatan. Langkah pertama yang paling penting, yuk kita benerin dulu kebiasaan dan pola pikirnya. Fokus utama Anda harusnya ada di caloric deficit atau defisit kalori yang berkelanjutan. Lupakan deh soal suhu ruangan atau pakai baju berlapis-lapis biar makin gerah. Mau Anda olahraga di ruangan ber-AC yang dingin sekalipun, lemak bakal tetap terbakar kok kalau aktivitas Anda memang membakar kalori lebih banyak dari yang dimakan. Jadi daripada sibuk bikin baju basah kuyup, lebih baik fokus jaga konsistensi pola makan setiap harinya. Itu kuncinya. Nah, poin kedua yang sering banget disepelekan itu soal hidrasi strategis. Gini loh, jangan tunggu sampai merasa haus baru Anda minum. Pas rasa haus itu muncul, sebenarnya sel-sel di dalam tubuh Anda sudah mulai dehidrasi. Nah, kalau tubuh kekurangan cairan, metabolisme sel kita itu bakal melambat. Kalau sudah lambat, otomatis proses pembakaran lemak juga jadi nggak maksimal. Makanya, rajin-rajin minum air mineral secara rutin sebelum haus, biar mesin pembakar lemak di tubuh Anda tetap lari kencang. Terakhir, Anda harus tahu kalau lemak itu sebenarnya dibakar di dalam pabrik kecil yang namanya mitokondria. Nah, pabrik ini ada di dalam sel tubuh kita. Supaya pabrik ini kerjanya lancar dan bisa membakar lemak dengan efektif, dia butuh bahan bakar nutrisi yang pas. Jangan cuma asal diet ketat sampai badan lemas, tapi pastikan makanan Anda mengandung nutrisi yang mendukung fungsi mitokondria tadi. Kalau dapur pembakarannya sehat, lemak bakal hilang lebih mudah. Jadi ingat ya, kuncinya bukan seberapa banyak keringat yang Anda peras, tapi seberapa sehat sistem di dalam tubuh Anda bekerja. Terus, kalau bukan keringat yang jadi patokan, gimana dong cara olahraga yang benar biar lemaknya beneran luntur? Gini caranya. Teman-teman gak perlu lagi tuh nyiksa diri di bawah terik matahari cuma buat cari keringat. Kuncinya itu bukan di suhu, tapi di detak jantung atau heart rate. Kalau mau lemak beneran kebakar efektif, incer yang namanya zona 2. Itu tuh intensitas olahraga yang bikin nafas kita agak sedikit ngos-ngosan, tapi kita masih bisa sambil ngobrol santai. Atau kalau mau yang lebih menantang dan singkat, bisa coba HIIT. Jadi, yang kerja keras itu jantung dan otot kita, bukan cuma kelenjar keringat.
Nah, buat urusan baju, tolong banget nih, jangan lagi ya pakai jaket parasut atau jas hujan pas lagi lari. Bahaya loh, badan kita itu perlu bernafas. Pakailah baju olahraga yang breathable, yang bahannya memang khusus buat sirkulasi udara dan nyerap keringat dengan baik. Tujuannya supaya suhu inti tubuh kita nggak overheat. Ingat ya, lemak itu diproses jadi energi lewat reaksi kimia di dalam sel, bukan diperas keluar lewat pori-pori kayak air cucian. Terakhir, ini yang sering bikin salah paham. Jangan pernah evaluasi hasil olahraga cuma dari angka di timbangan tepat setelah mandi. Loh, kok gitu? Ya jelas, angka yang turun drastis itu mayoritas cuma cairan yang keluar lewat keringat tadi. Begitu teman-teman minum, ya angkanya balik lagi. Makanya, mendingan pantau progres lewat lingkar perut atau persentase lemak tubuh. Itu baru data yang jujur. Jadi jangan baper duluan ya kalau timbangan gak gerak, padahal baju udah mulai terasa longgar. Itu tandanya lemaknya sudah mulai berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia kecil yang jarang banget dibahas orang, tapi ini penting banget buat Anda tahu. Gini, banyak yang masih salah sangka kalau baju sampai basah kuyup itu tanda lemak lagi mencair. Padahal faktanya bakal bikin Anda kaget. Tahu nggak sih? Ternyata 84% lemak yang terbakar itu sebenarnya keluar lewat paru-paru. Iya, beneran. Kita itu membuang lemak lewat napas kita sendiri dalam bentuk karbon dioksida. Jadi, lemak itu bukan luruh lewat keringat, apalagi lewat air seni. Keringat itu cuma air dan garam yang dikeluarkan tubuh supaya suhu badan kita nggak kepanasan. Itu saja kok. Makanya saran saya mulai sekarang jangan cuma terobsesi pengen banjir keringat. Percuma kalau Anda pakai jaket tebal tapi gerakannya lemas. Rahasia sebenarnya ada di sini. Fokuslah pada intensitas gerakan dan atur pernapasan yang dalam saat berolahraga. Pastikan setiap tarikan napas Anda maksimal dan stabil. Semakin berkualitas napas dan gerakan Anda, semakin banyak juga karbon dioksida yang keluar, yang artinya proses buang lemaknya jadi makin jos. Jadi ingat ya teman-teman, jangan cuma kejar gerah, tapi kejar kualitas gerak dan napasnya. Jadi intinya gini ya teman-teman, keringat yang bercucuran itu bukan tanda lemak Anda lagi meleleh kayak mentega di atas penggorengan. Sama sekali bukan. Keringat itu cuma cara keren tubuh kita biar nggak kepanasan atau overheat. Itu murni sistem pendingin alami, bukan indikator seberapa banyak lemak yang hancur saat itu juga. Makanya please banget, berhenti deh nyiksa diri sendiri. Jangan lagi lari pakai jaket parasut tebal pas matahari lagi terik-teriknya, cuma gara-gara pengen keringetan banyak. Itu bukan bikin kurus, yang ada malah bikin dehidrasi parah dan bisa berbahaya buat kondisi jantung Anda. Olahraga yang nyaman saja, yang penting gerakannya benar dan konsisten. Nah, sekarang saya pengen dengar cerita Anda. Pernah nggak sih Anda kejebak mitos ini? Atau mungkin punya pengalaman unik soal salah kaprah urusan keringat? Coba bagi ceritanya di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi seru di sana. Kalau Anda merasa tips kesehatan berbasis sains ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Saya Dr. Wani. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Tetap sehat dan tetap rasional ya teman-teman.